Assalamualaikum Bu. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edison? Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah, kalau baik ya Pak ya. Kira-kira nih ada apa nih Bapak hadir menemui saya, sesuatu yang luar biasa menurut saya nih Pak. Ya Bu, saya ngajak Ibu datang ini Bu atas panggilan dari Bu, atas undangan dari Iya Pak. Baik Pak Edison, pada sesi coaching hari ini saya sebelum memulai kita memulai coaching, mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak gitu ya. Sebetulnya pada sesi coaching ini nanti apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu ada dua ya Bu. Yang Ya, pertama itu saya ingin meningkatkan kompetensi bagaimana saya dapat membuat suatu pertanyaan bobot ya, dalam proses coaching Bu. ya, Kemudian yang kedua Bu, saya ingin meningkatkan presence saya atau hadir sepenuhnya dan oke. fokus kepada coaching Bu. Baik, jadi ada dua ya Pak ya yang ingin dikembangkan oleh Bapak. Yang pertama adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika coaching Bapak bisa present dan fokus pada apa yang diungkapkan oleh uh, coach ya Pak ya. Nah dari kedua kompetensi ini kira-kira mana sih yang betul-betul Bapak ingin kuasai gitu, atau yang ingin dikembangkan? Sebenarnya Bu, saya ingin sekali mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang Tapi ingin dikembangkan adalah membuat pertanyaan ya Pak ya. ya, Baik. Eh, Kalau sampai saat ini kira-kira range 1 sampai 10 kompetensi itu ada di range nilai berapa Pak? untuk kompetensi membuat pertanyaan berbobot Bu, kalau Mhm. saya sih menilai saya sih maksimal 7 Bu, tapi saya nggak tahu ya minimalnya berapa. Tapi yang saya rasakan sih sekitar 5 sampai 7 sih Bu, saya sih. Mhm. 5 sampai 7 ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan setelah melakukan coaching ini ada di range berapa ya Pak harapannya? Ya, saya inginnya Bu, kalau tidak 8 atau 9. Kalau Wah, 10 itu kayaknya terlalu sempurna Bu, tapi ya iya. saya akan usaha ya Bu. Ya, siap. Sangat luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan pada saat nanti sesi coaching ini yang diharapkan dapat tercapai ya Pak. Kemudian eh, pada saat ini selain itu ada lagi tidak Pak yang ingin dikembangkan selain pertanyaan berbobot, kemudian present, adakah lagi Pak? Mungkin untuk saat ini hanya 2 itu aja Bu, nanti mungkin kalau saya sudah banyak berlatih mungkin saya akan menemukan beberapa lagi yang akan saya kembangkan Bu, tapi untuk saat ini saya rasa 2 hal itulah yang menjadi fokus saya untuk meningkatkan potensi saya. Baik, kalau begitu Pak Edison, selamat melakukan coaching ya Pak ya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak.
Selamat pagi Pak Fajin. Apa Selamat kabar pagi, Pak. Pak? Apa Alhamdulillah kabar? baik, Pak. Mohon izin Bapak bertemu dengan Bapak dan menghadap Bapak. Ya Pak. Aduh, kabar baik ya Pak ya. Kabar baik. Terima Ya, kasih, Pak. Semoga baik. Bapak juga selalu sehat. Iya, baik Pak. Pak, eh, tumben nih Pak, Bapak eh, datang ke tempat saya nih Pak. Ada yang ingin Bapak bicarakan atau memang ada perlu ketemu dengan saya Pak? Iya, Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf, Bapak. Saya memang berencana untuk bertemu dengan Bapak dari beberapa hari yang lalu. Tapi karena baru kesempatan hari ini, saya sangat senang nih bisa bertemu, bisa bertamu, dan bisa duduk berdua dengan Bapak di sini, Pak. Mohon maaf. Saya itu, Pak, ada beberapa pikiran yang mengganjal saya, Pak, gitu. Yang menyebabkan saya ini kayaknya harus datang ke Bapak nih untuk sharing dan lain-lain. Supaya setidaknya mengurangi beban saya, mengurangi keluh kesah saya nih untuk menghadapi semester baru ini, Pak, gitu. Saya itu jadi Bapak ini, Pak, apa namanya, mengalami kegalauan, kebimbangan, Pak, bahwa saya itu apa sih yang harus saya persiapkan ini sebelum masuk semester baru ini sebagai guru, karena saya merasa banyak sekali kekurangan dan hak yang harus saya persiapkan, Pak. Oke, Pak Haji. Saya paham ya, saya mengerti dengan Pak Fajin saat ini ya Pak. Jadi tahap sekarang ini kan Pak, setelah pembicaraan awal kita, saya jadi menangkap maksud saya. Jadi untuk saat ini Pak Fajin, ya tujuan percakapan kita pada hari ini yaitu tentang efektivitas persiapan belajar dalam semester yang akan datang. Betul begitu Betul, Pak? Bapak, betul. Oke, oke, baik. Ya, berarti agenda percakapan kita pada hari ini hanya sekitar efektivitas persiapan belajar ya, Pak. Ya, betul, Pak, Oke, supaya baik, saya bisa Pak. lebih baik, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Untuk tujuan percakapan kita pada hari ini, Pak, ya, kira-kira Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan hari ini, Pak? Eh, Saya pertama, Pak, ya, saya merasa eh, banyak yang perlu saya selesaikan ini terkait dengan saya sebagai seorang guru ini kan harus menyiapkan berbagai macam administrasi, Pak. Karena guru itu kan memang mengajar dari mulai hari ini sampai ke depan itu kan minimal 1 semester itu harus ada yang dipersiapkan, apalagi untuk 1 tahun periode. Berarti kan harus banyak yang saya persiapkan sebagai guru, dan yang harus saya persiapkan sebagai guru itu kan berarti administrasi guru, Pak. Nah, persiapan administrasi ini betul-betul menyita pikiran saya, Pak. Sehingga saya merasa administrasi sekarang ini supaya bisa lebih efektif bagaimana ya? Karena yang sebelumnya, Pak, yang jadi masalah itu adalah kadang karena keterbatasan waktu dan lain-lain, karena kekurang mampuan saya dan lain-lain mungkin ya, hingga saya kadang sebagian besar tuh meng-copy paste dari kawan-kawan guru yang lain juga, Pak, begitu, Pak. Jadi itulah yang menurut saya harus saya carikan solusinya seperti apa ini, Pak, begitu, Pak. Oke, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa semester ini Bapak kesulitan untuk menyiapkan administrasi ya, dan administrasi yang Bapak buat itu adalah hasil copy paste ya dari teman-teman. Oke, situasi sekarang itu seperti itu ya Pak. Oke Betul. Pak, yang saya ingin tahu Pak, uh, Bapak kan tadi mengatakan bahwa menyiapkan administrasi ini saat ini sulit dan copy paste. Pak, apa sih yang kira-kira mempengaruhi hal itu Pak sehingga Bapak melakukan itu? Oh iya, Pak, tepat itu, Pak, pertanyaan itu diajukan ke saya. Karena memang saya sendiri, menurut saya banyak sekali, Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa saya merasa kesulitan dalam memenuhi efektivitas, administrasi guru yang harus saya siapkan. Misalnya pertama, Pak, saya merasa terlalu banyak
administrasi dari saya sebagai guru yang harus disiapkan. Seperti untuk mengajarkan Pak, kita butuh yang namanya RPP itu kan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan itu kan RPP jika untuk dalam 1 semester itu kan lumayan banyak Pak. Belum lagi selain RPP Pak, ada administrasi guru lainnya seperti misalkan, menyiapkan komponen-komponen lain, kalender akademik, kemudian menyiapkan apa, buku agenda dan yang lain-lainnya. Ini tentunya menyita waktu sekali Pak, khususnya RPP kalau kita mau mengajarkan Pak, memang kita harus membuat RPP yang lebih baik Pak, selama ini. Nah permasalahannya di situ Pak, karena memang saya merasa banyak RPP saya itu mungkin sebagian besar juga masih copy paste, sehingga saya ingin lebih baik gitu, makanya saya ingin membuat itu gitu. Cuman waktu itu jadi permasalahan utama Pak kadang. Karena kan kita ada PPDB seperti sekarang saya jadi panitia, untuk melihat waktu lainnya itu saya susah sekali untuk mengerjakan waktu pembuatan RPP-nya dan lain-lain. Sementara panitia PPDB kan kita sampai 2 minggu itu bukan libur, karena waktu guru libur kita dipakai untuk PPDB. Jangankan mempersiapkan RPP dan lain-lain Pak. Untuk itu saja kita kan panitia PPDB saja kita harus standby dan lain-lain. Seperti itu Pak, menyita perhatian saya dan waktu serta pikiran saya Pak. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Nah, jadi tadi Bapak mengatakan bahwa selama ini terlalu banyak hal yang Bapak kerjakan sehingga menyita waktu, ya, sehingga Bapak dalam pembuatan administrasi itu tidak maksimal ya. Nah, Betul Bapak. untuk semua itu Pak, kira-kira Pak, situasi yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa Pak untuk saat ini Pak? Mohon maaf Bapak, boleh diulangi? Suaranya Oke, terpotong. baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak, situasi apa sih yang diinginkan Bapak agar semua hal yang tadi Bapak ucapkan itu dapat Bapak atasi? Seperti itu Pak. Ya, saya menginginkan Pak ya, pertama waktu yang diberikan kepada saya cukup, kemudian juga apa namanya, untuk situasi yang saya harapkan tuh adalah ketika membuat RPP itu ketika guru-guru itu tidak disibukkan dengan administrasi-administrasi yang terlalu banyak oleh saya sendiri sebagai guru khususnya gitu kan. Nah, selain itu juga saya harap apa namanya, adanya dari kebijakan kepala sekolah juga gitu, untuk yang tergabung dalam panitia PPDB, supaya bisa diberikan waktu lebih untuk pengumpulan administrasi dan lain-lainnya, sehingga kami yang terlibat dalam panitia PPDB ini bisa mengerjakan setelah menyelesaikan tugas PPDB, begitu Pak. Jadi harapan saya tuh kondisinya seperti itu, ada kelonggaran waktu dari pihak pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Kemudian juga tidak terlalu banyak juga administrasi yang harus dilengkapi oleh guru. Begitu Pak, minimalnya 2 kondisi itu yang saya harapkan Pak. Oke, oke. Oke Pak, berarti ada beberapa kondisi ya Pak yang tadi Bapak inginkan terkait situasi yang sekarang ya. Yang pertama itu supaya waktunya cukup, kemudian yang kedua itu adanya kebijakan ya Pak, kepala Betul. sekolah terkait pengumpulan RPP. Baik Pak, untuk dua ini, kira-kira Pak, ada atau tidak Pak gagasan yang bisa Bapak munculkan terkait dua hal ini yang sudah Bapak kemukakan tadi Pak? Ya, dari saya sih Pak, gagasan atau harapan saya, sekali lagi pertama saya sendiri mampu mengefektifkan waktu yang ada sampai saat ini. Artinya saya sih berharap bisa memaksimalkan waktu meskipun di luar dari hari kerja sebagai panitia PPDB, sebagai guru, belum lagi jika saya sebagai berikan tugas sebagai wali kelas atau yang lain-lainnya. Saya harapkan bisa mengefektifkan waktu yang ada itu Pak ya, meskipun mepet. Itu gagasan
ide ataupun harapan saya. Kemudian yang kedua, saya juga menganggap perlunya pengkhususan ataupun kebijakan terhadap guru-guru tertentu yang terlibat dalam kepanitiaan PDB. Karena itu sangat membantu sekali nampaknya adanya kebijakan seperti itu, seperti penambahan waktu, pengerjaan administrasi guru dan lain-lain. Yang ketiga, Pak, gagasan saya itu menurut saya perlunya perlunya kita sebagai guru itu lebih memperdalam pembuatan RPP ataupun pengerjaan RPP ataupun persiapan RPP yang memang harus lebih efektif. Jadi tidak asal copy paste, Pak, gitu. Nah, ya saya memang merasa kurang di situ gitu, Pak. Jadi harus ditingkatkan hal itunya. Itu, Pak, menurut saya 3 hal itu, Pak. Oke, baik Pak. Ada 3 hal ya Pak, Betul, gagasan dari Bapak ya. Yang pertama mengefektifkan waktu, kedua perlunya pengkhususan, dan ketiga memperdalam pekerjaan RP. betul, Bapak. Oke Pak, dari 3 hal ini Pak, saya ini tertarik dengan memperdalam pengerjaan RPP Pak. Nah, saya ingin mendengar lebih dalam lagi Pak, terkait dengan apa sih yang harus disiapkan supaya hal ini dapat berjalan dengan baik Pak, terkait memperdalam pengerjaan RPP Pak. Betul, Bapak. Yang yang memang menurut saya juga saya sepakat, Pak, ya, untuk pembuatan RPP yang efektif ini sebetulnya bukan saya saja menurut saya, Pak, tapi saya merasa saya pribadi sangat perlu di situ gitu. Artinya untuk peningkatan kemampuan saya dalam menyusun RPP itu ya sangat perlu, Pak. Nah, menurut saya masih memiliki kekurangan, Pak. Misalkan dari pengembangan kompetensi saya dalam pembuatan administrasi guru khususnya seperti RPP dan lain-lain. Peningkatan kompetensi saya itu menurut saya memang dibutuhkan gitu, Pak. Karena memang saya merasa dalam 1 tahun ke belakang juga saya eee, bisa dibilang minim untuk meningkatkan seperti itu. Misal mengikuti workshop ataupun diklat dan lain-lain. Nampaknya juga saya memang jarang, Pak, mengikuti seperti itu. Karena memang disibukkan dengan kepanitiaan di dalam sekolah itu sendiri, Pak, gitu. Eee Begitu, Pak, kalau menurut saya ya yang terpenting Ya, itu gitu, oh mungkin ada lagi, Pak, kalau untuk pembuatan RPP ini, saya harus lebih banyak membaca referensi gitu, nah, membaca referensi dari RPP yang, eee, teman guru sejawat dalam satu mata pelajaran di sekolah ataupun dengan guru-guru yang di luar sekolah seperti di MGMP antar sekolah, Pak. Seperti itu, mungkin saya harus seperti itu, Pak, ya. Terima kasih, Pak. iya Bapak, luar biasa ya Pak. Ini Pak, saya tertarik dengan pengembangan kompetensi Bapak. Nah, Pak, apa sih kriteria yang Bapak inginkan terkait pengembangan kompetensinya Pak? Ya, kriteria yang saya eee, kriteria yang ya saya maksud di sini, pengembangan kompetensi itu ya tadi, Pak. Pertama, saya juga berharap ke diri saya sendiri supaya bisa mengikuti lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti, workshop ataupun diklat, ataupun pengembangan kompetensi seperti, apa ya, ya webinar dan lain-lain. Saya berharap seperti itu pertama, Pak. Kedua kedua, supaya kemahiran saya dalam hal, menyusun RPP itu ya bisa bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin, Pak. Karena memang saya sendiri kan mengajar mengajar di mata pelajaran yang memang, hari ini baru bagi saya gitu, Pak. Karena memang mata pelajaran ini kan kita kurikulumnya berbeda, Pak, gitu. Jadi saya harus lebih ekstra lagi membaca dari mata pelajaran yang saya ampu untuk kesempatan semester ini. Begitu, Pak. Baik, baik Pak. Saya sudah mengerti maksud dari pembicaraan kita pada saat ini ya Pak. Jadi saya ingin merangkum ya Pak, ya, merangkum bahwa tujuan dari percakapan kita ini karena Bapak merasa efektif
kapasitas persiapan belajar guru tidak maksimal, betul Betul. ya. Kemudian setelah terjadi pembicaraan atau komunikasi saya dengan Bapak, di sini ada hal-hal yang bisa saya nilai Bapak ingin agar kompetensi Bapak, pengembangan kompetensi Bapak itu dapat meningkat ya, agar Bapak dapat menyiapkan administrasi dengan baik. Nah, pengembangan kompetensinya ini seperti apa? Nah, tadi Bapak sudah katakan bahwa Bapak akan mengikuti workshop, webinar, kemudian membaca referensi, kemudian Bapak juga tadi mengatakan bahwa Bapak juga akan membaca lewat internet, seperti itu ya Pak. Ya betul Pak. Itu sangat sangat baik ya Pak, sangat baik hal-hal yang sudah Bapak katakan tadi. Nah, kira-kira Pak, untuk hal-hal yang tadi sudah Bapak katakan, karena ini kan sebentar lagi ini kan akan menyiapkan administrasi ya. Nah, kira-kira kapan Pak Bapak akan memulainya untuk menyiapkan administrasi ini sehingga menjadi lebih baik lagi Pak? Insya Allah saya akan mencoba memulai penyiapan administrasi setelah pembicaraan, setelah diskusi dengan Bapak ini nampaknya saya akan mulai langsung hari Senin ini Pak. Karena memang kan sekarang kita sedang proses untuk persiapan panitia PPDB, khawatir dibentrokan dengan yang lain-lain, dan supaya saya lebih efektif, lebih cepat, lebih baik, maka saya akan mencoba melakukan itu di awal minggu ini Pak. Karena supaya lebih efektif Pak, lebih cepat. Kalau Senin ini karena waktu kita kan terbatas ya, tinggal 3 minggu lagi untuk memulai pembelajaran di semester baru. Gitu Ya, Pak. baik. Baik. Bapak bilang Bapak akan memulainya ya setelah pembicaraan kita ini ya Pak. Kira-kira Pak, ada tidak Pak pihak-pihak lain atau misalnya orang rekan sejawat yang Bapak bisa mintai dukungannya Pak? Iya Pak. Halo Pak, halo Pak. Iya Pak. Mohon maaf boleh diulang Pak, suara saya agak ini. Oke Pak. Nah, terkait tindak lanjut kapan Bapak akan melakukan ini, tadi Bapak mengatakan bahwa setelah pembicaraan ini Pak. Kira-kira Pak, adakah pihak lain yang dapat membantu Bapak atau dimintai dukungan? Betul Pak. Saya berharap pihak-pihak yang dimaksud ini adalah pertama dari pihak pimpinan Pak, kepala sekolah tentu saja, karena memang alokasi waktu dan lain-lainnya, kebijakan yang diberikan oleh beliau sangat berarti buat kami, khususnya saya dalam mempersiapkan administrasi, RPP dan lain-lain untuk administrasi guru ini. Kedua dari rekan sejawat Pak, khususnya di satu mata pelajaran Pak. Karena memang yang berkaitan dengan saya ini adalah rekan sejawat khususnya di guru pelajaran yang sama gitu. Sehingga bisa lebih mengena solusinya karena kan untuk RPP dan lain-lain, administrasi dan lain-lain itu sebagian besarnya tuh sama, bahkan sama gitu ya, 100% model ataupun jenisnya apa saja yang harus disiapkan jika satu mata pelajaran gurunya. Mungkin yang umum-umum dengan guru rekan sejawat yang di luar mata pelajaran saya yang saya ampu. Yang ketiga dari ini Pak, apa namanya, dari pihak pengawas Pak. Dari pihak pengawas saya berharap ya bisa turun tangan, bisa peran serta untuk mengembangkan kompetensi saya khususnya melalui masukan-masukan positifnya kepada saya dalam proses mempersiapkan administrasi ini Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu yang menurut saya lebih urgen Pak. Oke, baik Pak. Baik, berarti ada 3 Pak ya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas yang memang Bapak butuh dukungan dari mereka ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke, baik Pak. Berarti saya bisa simpulkan dari sesi percakapan pada saat ini adalah ya Bapak akan berusaha untuk menyiapkan administrasi ya, kemudian Bapak juga butuh dukungan dari berbagai pihak untuk
dapat mendukung Bapak dalam menyiapkan administrasi yang baik. Baik Pak, saya rasa tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini sudah tercapai ya Pak. Saya harapkan Bapak dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tujuan dari percakapan kita ini, dan semoga persiapan administrasi pada semester ini dapat berjalan dengan baik ya Pak. Ya, amin. Siap Bapak. Semoga Oke ya. Bapak. Doanya Ya, saja Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pembicaraan ini. Ya. Assalamualaikum Sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak. Sangat luar biasa ya Pak Edison. Aduh, saya sampai, ini pertanyaannya benar-benar apa ya? Benar-benar sangat menggali coachingnya gitu Pak. Setelah melakukan sesi coaching tadi, bagaimana perasaan Bapak dengan performa yang sudah dilakukan Bapak Pak? Perasaan saya sangat luar biasa Bu, karena saya bisa membantu coach Bu, yang menurut saya ada rasa ketidakmampuan dalam menyiapkan administrasi, karena tadi percakapan dengan coach itu beliau itu terlalu sibuk ya, kurang waktu, karena di samping beliau bertugas sebagai guru ada juga tugas tambahan ya. Tugas tambahan itu bertepatan dengan untuk menyiapkan administrasi, sehingga waktunya tidak cukup. Yang ada adalah beliau itu copy paste dari guru seperti itu. Saya sangat puas, sangat senang dapat membantu Pak Fajin tadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Dengan sesi coaching ini Bapak dapat membantu Pak Fajin untuk menyelesaikan permasalahannya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? Ya, silakan Ibu. Ya. Baik Bapak, hasil catatan saya di sini Bapak pada saat memberikan pertanyaan berbobot, menurut saya sangat luar biasa Bapak. Sangat detil, kemudian terstruktur, sehingga Pak Fajin bisa mengemukakan semua unek-uneknya gitu ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan Bapak bisa melakukan seperti itu? Baik Bu, yang menyebabkan saya bisa melakukan semua itu karena saya mengamati Bu, dengan baik maksud dari percakapannya Pak Fajin. Gitu, Bu. Jadi memang saya mengamati, kemudian saya melihat bagaimana sih supaya umpan balik yang saya berikan kepada Pak Fajin tidak keluar dari percakapan antara Pak Fajin dengan saya. Baik Bapak, sangat luar biasa ya. Tadi saya mengamati Bapak juga pada saat coaching itu ya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu melebihi ekspektasi saya Pak. Jadi pertanyaannya banyak, tetapi coach pun atau Pak Fajin itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dengan lancar dan memberikan solusinya gitu ya Pak ya. Kira-kira Bapak mendengar kabar ini, bagaimana perasaannya Pak? Saya sangat senang Bu, senang karena memang saya kan ingin meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kalau memang Ibu sebagai supervisor menilai saya sudah sangat baik ya, saya berterima kasih Bu, karena memang saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan itu Bu.
karena saya lihat di sini Bapak itu ya banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Pak Fajin, kemudian gamblang pertanyaannya dan terbuka, kemudian dapat mengarahkan Pak Fajin ya Pak ya untuk menemukan solusi dalam permasalahan administrasinya gitu. Nah itu yang membuat saya waduh luar biasa gitu ya. Jadi dari permasalahan yang mungkin tadinya permasalahan itu kayaknya rumit, gimana caranya gitu. Ternyata dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa menggali Pak Fajin untuk memberikan solusinya sendiri gitu ya Pak ya. Nah kira-kira rencana dan tindak lanjutnya Bapak ke depan apa yang akan dilakukan gitu Pak untuk sesi coaching ini? Ya, rencana dan tindak lanjut saya ke depan, Bu, coaching ini kan perlu berlatih terus, Bu, berlatih supaya kita menguasai tekniknya, Bu. Nah, saya terus akan berlatih dan bukan hanya berlatih saja, Bu. Saya juga akan mempraktekin kepada rekan-rekan saya di sekolah maupun kepada siswa-siswi saya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Insya Allah nanti setelah sesi coaching ini semoga apa yang diharapkan Bapak bisa terrealisasi. Kemudian rencana-rencananya juga dapat direalisasikan ya Pak ya di lembaga Bapak gitu. Bapak mungkin pada sesi coaching pada hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan pada sesi coaching ini memberikan manfaat buat saya terutama juga mungkin Bapak ya dalam sesi coaching ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Izin ya Pak. Silahkan Ibu.